Halo semua, selamat datang di video bijak bermedia sosial bagi kesehatan mental generasi Z di era digital. Bersama saya Arsina Rade, Nurul Fahimah, Nur Hikmah, Saya Muhammad Eka Mersyad yang bakal menemani kalian berapa menit ke depannya. hari ini kita bakal bahas dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental generasi Z, serta pentingnya kesadaran digital. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir ya, biar gak ketinggalan infonya. Halo semua, kenalin aku Nara. Di zaman sekarang, kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Entah itu buat belajar, hiburan, atau sekedar update. Tapi, kalian tahu nggak? Dari keseruan media sosial, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Yuk, kita belajar bareng-bareng. Kesehatan mental di mana suatu kondisi psikologis seseorang yang berkaitan dengan keseimbangan, emosi, pikiran, dan perilaku. Tujuan ini agar individu mampu menjalani kehidupan secara produktif dan berfungsi dengan baik dalam lingkungan sosial. Kesehatan mental tidak hanya berarti bebas dari gangguan jiwa, tetapi juga mampu mengolah stres, beradaptasi dengan perubahan, serta membangun hubungan sosial yang sehat. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental diantara lain tekanan akademi atau pekerjaan, masalah keluarga, lingkungan pertemanan, serta pengguna media digital yang berlebihan. Pada Gen Z, media sosial memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Paparan konten yang membandingkan kehidupan orang lain dapat memicu rasa tidak percaya diri. Sementara, komentar negatif bisa menimbulkan stres. Tuntutan untuk selalu eksis di dunia maya juga berpotensi memunculkan kecemasan. Pada teori kesehatan mental, membantu memahami bagaimana media sosial mempengaruhi emosi, kepercayaan diri, dan cara Gen Z mengelola stres di era digital. Kesehatan mental yang baik ditandai dengan kemampuan mengontrol emosi, memiliki rasa percaya diri, mampu mengambil keputusan secara bijak, serta menjalin hubungan sosial yang positif. Melalui teori ini, kamu dapat menganalisis dampak penggunaan media sosial terhadap kondisi psikologis Gen Z dan merumuskan upaya untuk menjaga kesehatan mental mereka. Coba deh perhati, makin sering kita main sosmed, kadang malah bikin kita cemas atau minder. Soalnya, kita suka bandingkan hidup kita sama orang lain yang kelihatannya bahagia terus, padahal belum tentu itu kenyataannya kan. Tergantungan digital, di mana suatu kondisi ketika seorang sangat bergantung pada media digital untuk memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, dan interaksi sosial. Tergantungan ini memuncul karena kemudahan akses internet, menggunakan gawai setiap hari, serta desain platform yang mendorong pengguna terus aktif melalui notifikasi dan algoritma konten. Dalam kehidupan Gen Z, media digital menjadi bagian penting dari rutinitas. Banyak yang membuka ponsel setelah bangun tidur, memeriksa media sosial secara berulang, dan merasa cemas saat tidak terhubung dengan internet. Perilaku ini menunjukkan adanya tergantungan yang dapat mempengaruhi pola tidur, konsentrasi belajar, serta interaksi sosial secara langsung. Teori ketergantungan digital dapat membantu memahami bagaimana intensitas penggunaan media digital dapat membentuk kebiasaan dan mempengaruhi kondisi psikologis. Dengan teori ketergantungan digital, kamu dapat menganalisis dampak positif dan dampak negatif penggunaan digital pada Gen Z, serta merumuskan strategi untuk mendorong penggunaan teknologi yang lebih seimbang dan sehat. Media sosial sebenarnya nggak selalu seburuk itu. Justru kalau kita bisa memanfaatkannya dengan bijak, banyak hal positif yang bisa kita dapat. Tapi kuncinya adalah kendalikan diri sendiri. Sosial media hadir memberikan kemudahan dan manfaat yang baik bagi masyarakat. Hanya saja, di sisi lain sebenarnya ada pula dampak negatif yang muncul. Berikut kita bahas dampak negatif dari sosial media. Pertama, mengganggu kesehatan mental. Ada sebuah penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan sosial media berkontribusi terhadap kesehatan mental yang buruk di Indonesia. Kedua, kecemburuan sosial. Para peneliti mengatakan bahwa adanya tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia, serta disorot media sosial bisa
bisa menyebabkan kecemburuan dan kebencian. Ketiga, harga diri dan pencari perhatian. Rentan konstan dari foto-foto yang difilter sempurna yang muncul di Instagram akan membuat sebagian besar orang merasa rendah diri atau membuat harga dirinya terluka. Tak hanya itu, untuk mencari perhatian di sosial media pun banyak orang yang melakukan hal yang memalukan hingga mengancam diri sendiri. Keempat, pornografi. Tidak bisa dipungkiri lagi, banyak konten pornografi yang ada di sosial media. Jika tidak ditanggulangi, tentu konten tersebut akan berbahaya, terutama untuk anak di bawah umur. Kelima, persebaran informasi palsu. Melansir jurnal PLOS ONE, hal tersebut perlu diwaspadai adalah persebaran informasi palsu yang terkadang menjadi masalah yang lebih kompleks hingga kerusuhan yang bisa terjadi. Yuk mulai dari diri sendiri, follow akun yang bermanfaat, kurangi scrolling tanpa tujuan, dan jangan biarkan media sosial mengatur suasana hati kita. Positif psikologi menekankan pengembangan potensi diri dan kekuatan psikologis individu. Fokus utamanya pada kebahagiaan, kepuasan hidup, serta kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan. Dalam konteks penggunaan media digital, pendekatan ini membantu Gen Z membangun kendali diri agar tidak terjebak dalam pola penggunaan yang berlebihan. Kendali diri dapat diterapkan dengan mengatur waktu layar, mematikan notifikasi yang tidak penting, dan menetapkan batas penggunaan media sosial setiap hari. Jadi, media sosial itu ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, bisa jadi tempat kita dapat inspirasi dan hal-hal positif. Tapi di sisi lain, kalau nggak digunakan dengan bijak, bisa juga jadi sumber tekanan buat diri sendiri. Ingat ya, di balik setiap unggahan dan cerita yang kelihatan sempurna di media sosial, selalu ada sisi manusia yang punya rasa, cerita, dan dimengerti. Semoga setelah kalian menonton video kami, kalian bisa lebih sadar untuk menjaga diri sendiri, bukan hanya citra yang kalian tampilkan di dunia maya. Tetap tenang, tetap waras, dan yang paling penting tetap jadi diri sendiri.